Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NPM 110.903.16207. Pada kesempatan ini, saya bersama dua rekan saya akan membahas mengenai designing productive and satisfying work, yaitu merancang pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu mengetahui: satu, bagaimana strategi dari desain pasar; dua, bagaimana menentukan pekerjaan karyawan; tiga, bagaimana menentukan tugas-tugas dalam setiap pekerjaan; empat, bagaimana pekerjaan dirancang untuk meningkatkan kehidupan keluarga. Dimulai dari yang pertama, yaitu how is work design strategic. Work design adalah proses menetapkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kerja antar karyawan. Work design terdiri dari dua prinsip kunci, yaitu differentiation dan integration. Differentiation adalah proses membagi tugas pekerjaan sehingga karyawan melakukan bagian-bagian dari proses kerja yang memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Jadi, masing-masing karyawan memiliki tugas yang berbeda-beda sehingga akan mahir mengerjakan pekerjaannya sendiri. Integration adalah proses mengkoordinasikan agar karyawan tetap bekerja sama walaupun memiliki tugas yang berbeda-beda. Lalu, terdapat dua fundamental elemen dari work design, yaitu yang pertama, developing autonomy, yaitu sejauh mana para pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan, terutama jika menghadapi masalah-masalah yang belum diatur dalam aturan kerja. Elemen yang kedua adalah developing independence, yaitu sejauh mana tindakan seorang pekerja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Jadi, seorang karyawan tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain yang nanti pada akhirnya bisa memperlancar tujuan dari perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah how are employee jobs determined. Dalam hal ini, terdapat langkah-langkah dalam proses analisis pekerjaan yang terdiri dari 7 langkah. Langkah pertama adalah getting organized. Yang dilakukan yaitu menentukan siapa yang akan melakukan analisis dan berupaya untuk mendapatkan dukungan dari top manajemen. Lalu langkah kedua yaitu memilih pekerjaan yang akan dianalisis. Pekerjaan yang dianalisis tersebut harus dipastikan merupakan pekerjaan yang sangat penting bagi perusahaan dan memusatkan pada pekerjaan yang membutuhkan kinerja orang banyak. Langkah ketiga yaitu reviewing knowledge. Yang dilakukan adalah mencari tahu apa yang sudah dituliskan tentang pekerjaan tersebut dari informasi sebelumnya. Yang keempat adalah memilih siapa saja yang terlibat, yaitu seperti staf personalia maupun staf ahli. Yang kelima yaitu mengumpulkan informasi tentang pekerjaan melalui interview, menyebarkan kuesioner atau observasi. Langkah keenam yaitu creating a job description, yang berisi daftar tugas yang harus dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian langkah terakhir yaitu creating a job specification, yaitu menentukan spesifikasi atau kualifikasi seperti apa orang-orang yang bisa mengisi pekerjaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endriza Arafa, NPM 193.15228. Ingin menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan tugas yang terkait dengan setiap pekerjaan. Yang pertama ada job design approach. Job design approach terbagi menjadi 4. Yang pertama mechanistic approach, yang kedua motivational approach, yang ketiga perspectual approach, yang keempat biological approach. Yang pertama mechanistic approach adalah dalam pendekatan mekanistik, insinyur menerapkan konsep dari ilmu pengetahuan dan matematika untuk merancang metode yang efisien untuk menciptakan barang dan jasa. Secara detail,
Para insinyur mendesain pekerjaan dan menciptakan mesin tenaga kerja yang efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan selanjutnya ada motivational approach. Desain kerja juga dapat dilihat dari perspektif psikologi dengan mempelajari pikiran manusia dan tingkah lakunya. Dan selanjutnya adalah perspectual approach. Pendekatan ini merancang pekerjaan dengan instruksi yang mudah dibaca dan dipahami. Yang selanjutnya adalah biological approach. Pendekatan biologis ini menyangkut metode merancang pekerjaan untuk mencegah cedera fisik, untuk kenyamanan karyawan. Itu tertanggung jawab dari perusahaan untuk kenyamanan karyawan tersebut. Ini itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raifa Reza, NPM 110903162006, akan menjelaskan tentang how can be work design to improve family life. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, family to work di konflik. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam mendesain pekerjaan adalah konflik antara pekerjaan dan keluarga. Banyak karyawan merasa sulit untuk menyeimbangkan peran mereka sebagai karyawan dengan peran mereka sebagai orang tua atau pasangan. Konflik ini beroperasi di kedua arah. Stres dari masalah di rumah dapat mempengaruhi dapat pengaruh negatif terhadap prestasi kerja, sehingga terjadi family to work konflik. Yang kedua, work to family konflik. Masalah dalam pekerjaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap perilaku karyawan dan berdampak pada kehidupan keluarga karyawan. Menghabiskan waktu yang terlalu banyak dalam pekerjaan akan mengakibatkan masalah dalam keluarga. Yang ketiga, flexible work scheduling. Solusi untuk mengatasi konflik antara pekerjaan dan keluarga adalah dengan merancang pekerjaan yang fleksibel. Misalnya flex time, compressed work week, dan alternative work location. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.